Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bualemo, kami sebut nama beliau Bapak Haji Karyawan Eka Putra Noho Esos. Yang kami hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bualemo, Bapak Haji Muslimin Haruna SE. Yang kami hormati Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bualemo. Yang kami hormati Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Bualemo. Yang kami hormati anggota DPRD Kabupaten Bualemo. Yang kami hormati narasumber dari Akademisi Universitas Bina Mandiri. Yang kami hormati Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. Yang kami hormati Sekretaris Dewan Bapak Robert Paweni SKM MSI, serta peserta yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Baiklah, acara Fokus Group Discussion atau FGD Ranperda penyelenggaraan ketenagakerjaan hari ini tanggal 22 Februari tahun 2023 dengan memohon ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala seraya melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai. Bapak Ibu undangan sekalian yang kami hormati, selanjutnya untuk lebih menambah berkahnya acara pada pagi hari ini, kita akan ikuti bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Bapak Ustadz Muhammad Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi kelancaran kegiatan ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Hamdan da'ini, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim azim sultanik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami, kepada pemimpin kami, kepada masyarakat dan negeri kami. Allahumma ya Allah ya Rabbana, jadikanlah rangkaian kegiatan ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat guna menambah wawasan keilmuan kami, meningkatkan persaudaraan kami, meningkatkan semangat kami, serta memotivasi hidup kami agar istiqomah di jalan kebenaran-Mu yang membuahkan hasil bermanfaat bagi kemaslahatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Ridhoi dan berkahilah acara kami, ya Allah ya Rabbana. Acara ini ditujukan tidak lain hanya untuk memperoleh ridha-Mu semata. Untuk itu berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami agar kami dapat menjalankannya dengan baik demi kemaslahatan dan keselamatan hidup di masa yang akan datang. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Karim ya Tawwab, jadikanlah kami yang hadir di sini insan yang memiliki sifat amanah. Jika kami pemimpin, jadikanlah pemimpin yang amanah. Jika kami rakyat, jadikanlah rakyat yang amanah, karena kami yakin dengan amanah akan mendatangkan ridha-Mu. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, lindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah sebagai insan yang bekerja dan berkarya untuk negeri ini demi pengabdian padamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Hormati, selanjutnya laporan panitia. Pelaksana acara Fokus Group Discussion Rabu 22 Februari 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Mengawali laporan, saya ingin mengucapkan selamat datang Bapak dan Ibu sekalian di tempat ini dalam acara FGD. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keridaannya sehingga kita semua dapat hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti FGD tahun 2023. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai panitia pelaksana melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Pertama, dasar 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bualemo. 3. Surat Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bualemo Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 17 Februari 2023 tentang Panitia Pelaksana Fokus Group Discussion Ranperda Penyelenggara Ketenagakerjaan. 2. Kegiatan yaitu FGD Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. 3. Maksud dan tujuan mengikut sertakan partisipasi peserta FGD dalam memberikan masukan ataupun gagasan terkait dengan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan. 4. Waktu dan tempat. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, mulai pukul 10 sampai dengan selesai, bertempat Grand Amalia Hotel Kecamatan Pilamuta, Kabupaten Bualemo. 5. Peserta FGD ini berjumlah sesuai undangan yang berasal dari Kepala Dinas, Badan, Kantor, Camat, serta organisasi dan pengusaha Kabupaten Bualemo. 6. Narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari unsur akademis dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo. 7. Anggaran bersumber dari APBD Kabupaten Bualemo tahun anggaran 2023, program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, kegiatan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD. 8. Hasil atau kesimpulan. Diharapkan acara FGD Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Penyelenggaraan Ketenagakerjaan pada hari ini dapat bermanfaat dan beroleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, memohon kiranya kepada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Bualemo untuk dapat membuka acara ini dengan resmi. 9. Penutup. Demikian laporan ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati. Selanjutnya sambutan Ketua DPRD Kabupaten Bualemo sekaligus membuka dengan resmi acara Fokus Group Discussion atau FGD Ranperda Penyelenggaraan Ketenagakerjaan hari ini tanggal 22 Februari tahun 2023. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi, salam sehat. Yang saya hormati, memberikan masukan untuk Kabupaten Bualemo. Pokok-pokok pikiran ini bagus, baik. Yang saya hormati para PKD, Pak Seko, pimpinan PKD, dan seluruh hadirin yang Laskar Macan Asia. Laskar Macan Asia. Ada kalimat yang paling indah yang saya bisa ucapkan pada pagi hari ini, bersyukur
kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ini hasil inisiatif Perda, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa pula salawat dan salamnya kerabatnya dan insya Allah surah rahmat sampai kepada kita umat yang saya hormati. Kegiatan hari ini memang atas ketidaknyamanan ini, tetapi yang inti bahwa ini adalah salah satu tugas DPRD untuk membuat perda yang diketahui oleh lembaga kemasyarakatan. Kegiatan hari ini diundang teman-teman mahasiswa juga. Hari ini sudah selesai, tidak ada lagi yang turun ke jalan menganggap tidak tahu. Nah, ini yang tidak, sehingga kita harus tahu semua. Dan harusnya juga ketika ada hasil inisiatif Pemda juga melakukan hal yang sama, sehingga diketahui oleh masyarakat bahwa kita akan memproduk peraturan daerah tahun ini ada berapa. Di DPRD kalau tidak salah hasil inisiatif ini ada sekitar 5 untuk tahun ini, dan ini juga butuh anggaran, dan sekretariat juga harus memfasilitasi itu ketika sudah diputuskan oleh DPRD bahwa kita akan ada 5 buah hasil inisiatif DPRD. Ini juga harus disiapkan anggarannya. Bukan saja untuk itu, sosialisasinya juga harus disiapkan sehingga masyarakat tahu. Dan ketenaga kerjaan ini kalau ini sudah ada, ini kan udah bagus, udah baik, karena kita juga sekarang revisi RT RW oleh Dinas PU Pemda kemarin di kota, supaya kita juga tahu bagaimana Kabupaten Bualemo ini daerah mana yang daerah pertanian, mana daerah jasa, mana daerah yang bisa membangun perusahaan, usaha-usaha, sehingga membuka lapangan kerja. Tiap tahun kita ini menghasilkan sarjana-sarjana yang cukup banyak, tetapi karena lapangan kerja kurang, maka larinya ke jadi honor. Nah, apalagi tidak ada lagi penerimaan honor. Kalau ditanya kami di DPRD, kami suka banyak honor, kasihan, kami ingin membantu rakyat yang susah. Tapi ketika aturan seperti itu kami tidak bisa. Sehingga Ramperda ini harus banyak masukan-masukan dari teman-teman yang punya kompeten. Yang penting kita tahu bahwa ada aturan yang di atasnya, yang jangan sampai kita membuat perda bertentangan dengan aturan yang di atasnya. Sehingga hari ini saya menginginkan kepada kita semua yang hadir memberikan masukan-masukan. Kalau umpama kadisnya tidak ada, ya tanya kepada kadisnya yang diwakili siapa, ini ada masalah ini kira-kira bagaimana, pasal apa yang harus kita masukkan, pasal apa yang, artinya jangan memberatkan. Jangan juga kita membuat pasal yang menjebak kita. Akhirnya nanti di 6 tahun, 7 tahun yang akan datang, aduh kenapa pasal ini ditaruh? Akhirnya kita juga yang rugi. Akhirnya kita jadi orang yang dianggap menyesal di kemudian hari. Insya Allah kita orang yang tidak dianggap menyesal di kemudian hari. Hari ini kita sudah harus berikan pondasi yang baik untuk Ramperda ini menjadi sebuah perda, sehingga ini akan dipergunakan oleh daerah ini,
sampai kapanpun daerah ini akan mempergunakan perda. Jangan hanya perda, kita membuat perda karena ya kalau tidak ada kerja, kalau DPRD tidak menghasilkan perda berarti tidak ada kerja, tidak ada kinerja. Nah, ini jangan sampai itu terjadi, dan kita berdoa semoga ini dia berjalan dengan baik dan dengan seizin kita semua, seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan resmi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya buka FGD pada pagi hari ini. Terima kasih. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, untuk seremonial acara pada pagi hari ini dalam rangkaian acara fokus grup discussion atau FGD Ranperda penyelenggaraan ketenaga kerjaan hari ini tanggal 22 Februari tahun 2023 secara resmi dengan melapaskan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim kita tutup bersama. Dan Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi materi oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Bualemo. Untuk itu diperkenan kami persilahkan. Salam, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ketua DPRD Kabupaten Bualemo, Bapak DPRD Kabupaten Bualemo, para kepala OPD atau yang mewakili ketua-ketua Ormas Kabupaten Bualemo, Provinsi Gorontalo, Pak Edi yang alhamdulillah bisa bergabung bersama-sama kita pada insan pers serta hadirin yang kami muliakan. Kegiatan fokus group discussion terkait Ranperda penyelenggaraan ketenaga kerjaan, bahwa Ranperda penyelenggaraan ketenaga kerjaan ini DPRD, sehingganya maksud dan tujuan ini tidak lain adalah ingin menjaring untuk memberikan saran, masukan dan pemikiran banding terkait Ranperda penyelenggaraan ketenaga kerjaan ini sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi. Atau untuk mempersingkat waktu, ya silakan dari Pak Wahyu. Dasar patokan dari kami untuk dapat membedah rancangan peraturan daerah ini. Demikian pimpinan, terima kasih. Ya, makasih Pak Wahyu. Jadi untuk dokumen kajian akademik atau naskah akademik ini akan dibagikan ke seluruh peserta, baik itu hard copy atau dalam bentuk soft copy, masing-masing nomor WhatsApp daripada peserta. Dan kebetulan salah satu dari narasumber kita pada hari ini merupakan ketua tim penyusun naskah akademik, yakni Dr. Ikram Muhammad MSI dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Dr. Ikram untuk memberikan pemaparan terkait draft daripada rancangan peraturan daerah ini. Kepada Pak Dr. Ikram kami persilakan. Baik, terima kasih pada Bapak Ketua Bapemperda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DPRD Kabupaten Bualemo, Bapak-Bapak Wakil Ketua, Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Bualemo, Bapak Ibu dari mahasiswa yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah, pertama kami mengapresiasi inisiasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Bualemo untuk merancang Ranperda tentang ketenaga kerjaan. Saya kira betul yang disampaikan oleh Pak Wahyu tadi, NA itu penting untuk bisa menunjukkan apa sih alasan semangat dari adanya Ranperda ini. Ini penting sekali karena Ranperda ini pada akhirnya bertujuan untuk
menyelesaikan masalah. Jadi Raperda itu seperti resep untuk menyelesaikan penyakit, masalah, ya, persoalan. Dan kita tahu bersama bahwa masalah ketenagakerjaan ini hubungannya kuat sekali dengan kemiskinan. Dan kemiskinan di Provinsi Gorontalo ini masih cukup tinggi, masih masuk di 65 besar nasional, dan Kabupaten Walemo memiliki kontribusi besar atas kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Jadi kita urutan kedua dari 6 kabupaten kota. Dan ini menjadi persoalan yang besar sekali. Beberapa tahun sebelumnya kami pernah mengintervensi pemerintah, membantu pemerintah desa, termasuk Pak Ayonal juga di Kak Ruyan gitu. Kami survei masyarakat, apa sih yang paling banyak dikeluhkan dan memiliki indeks paling tinggi. Ternyata masalah ketenagakerjaan, masalah lapangan pekerjaan, dan masalah pengangguran. Untuk itu agak sedikit agak sedikit menjadi masalah yang yang begitu krusial jika kita bicara tentang kemiskinan, tapi kita tidak menyinggung tentang tenaga kerjaan. Untuk itu Raperda ini sangat penting sekali untuk kita bahas, dan momen ini untuk menerima masukan dan pandangan dari Bapak Ibu stakeholder sekalian tentang bagaimana kita mendesain Raperda ini agar bisa memberikan solusi terbaik untuk masyarakat. Mungkin yang terakhir, ya, silakan dari Dinas Tenaga Kerja, ya, dan Nakertrans, kami persilakan. Ini karena ini setidaknya merupakan bantuan terhadap kami, khususnya kami selaku bidang tenaga kerja, dan dimana sebagai bahan informasi bahwa Kabinет Transmigrasi ini sudah upaya melakukan langkah-langkah. Yang pertama ini seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Pemateri, yakni tentang lembaga pelatihan kerja. Itu Pak, pada 2 tahun kemarinnya itu kami sudah upaya melakukan koordinasi dengan pihak pusat, dan itu sudah ada diadakan melalui BLK Kemaritiman. Namun mentoknya itu di lahan dari daerah itu sendiri. Terus kami lagi pada tahun kemarinnya melakukan lagi koordinasi sehubungan dengan LPK itu sendiri. Dan alhamdulillah kami ada angin segar dari pusat, insya Allah akan dibantu. Namun kami terbentur lagi Pak sehubungan dengan pembentukan LPK itu apa, dan kami melihat di sini ada bab 4 ini tentang pelatihan kerja dan pemagangan. Apa itu kami harus masih melakukan lagi karena kami terbentur di naskah akademik itu Pak. Jadi yang tentunya ranahnya ke penganggaran. Dan pada tahun kemarinnya itu juga Pak Kadis kami sudah bahas dengan Pak Bapeda, dan itu insya Allah sudah dijanjikan. Namun kami menunggu lagi karena itu akan ada penyusunan naskah akademik. Nah, apakah dengan adanya Raperda ini kami harus masih melakukan lagi NA ataukah sudah include di sini Pak? Itu yang jadi pertanyaan kami, karena kami dari Dinas Nakertrans itu sudah upaya melakukan untuk penanggulangan angka pengangguran. Namun itu kami terbentur di situ. Jadi itu yang merupakan pertanyaan dari kami. Demikian. Kesempatan pertama terhadap narasumber Pak Ikram untuk merespon atau menjawab beberapa pertanyaan dari peserta. Saya persilakan. Dan amanah tentang pembentukan Dewan Pengupahan ini. Dengan keberadaan Dewan Pengupahan ini, maka Walemo secara mandiri bisa mengusulkan kepada gubernur yang punya kewenangan untuk menetapkan upah minimum Walemo itu berapa, dan ini bisa menjadi standar. Kemudian yang berikut tentang penempatan tenaga kerja. Saya kira betul tentang penempatan tenaga kerja ini bukan hanya berkenaan dengan tidak tersedianya lapangan pekerjaan, tapi salah satu tanggung jawab besar kita adalah memastikan bahwa tenaga kerja kita itu berkompeten dan layak untuk bekerja di perusahaan dengan standar tertentu. Untuk itu relevan tadi ada LPK itu penting untuk disediakan. Kalau levelnya hanya LPK, saya kira tidak perlu ada naskah akademik. Beda kalau mungkin istilah balai BLK, mungkin konteksnya lain lagi. BLK itu mungkin unit kerja ya, kalau saya tidak salah ya. Unit kerja tersendiri yang mungkin perlu dibuat tersendiri. Tapi kalau LPK itu tidak perlu. Dia hanya cukup memenuhi beberapa persyaratan dan terdaftar
terdaftar sudah cukup. Kemudian kalau di swasta dia harus meminta izin ya kepada Nakertrans, tapi kalau dia oleh perusahaan juga bisa, tapi dia harus terdaftar juga. Jadi kalau LPK tidak perlu membuat naskah akademik, beda kalau balai mungkin setahu saya perlu, karena dia unit kerja pengembangan dari Nakertrans untuk lebih concern lagi mengelola tenaga kerja. Saya kira ada ke depan ada uji kompetensi, ada sertifikasi dan seterusnya, insya Allah tenaga kerja kita itu bisa bekerja dengan lingkup yang lebih luas lagi. Kemudian yang berikut berkenaan dengan tenaga kerja di sektor formal atau informal. Kalau kita melihat peraturan daerah ini memang lebih banyak mengatur tentang tenaga kerja di perusahaan. Kalau terkait dengan pemerintah itu kalau saya tidak salah sudah diatur di Undang-Undang ASN ya. Jadi ada kategori PNS dan lembaga tenaga kerja P3K ya. Jadi mungkin ini agak berbeda Pak Manto ya berkenaan dengan ya pegawai perjanjian kerja, mungkin agak sedikit berbeda referensi, nanti soalnya dari Kemenkumham memberikan penjelasan berkaitan dengan referensi ini. Ruang lingkup tadi ada 6 ruang lingkup ya yang kami bahas di Raperda ini ya di pasal 4 berkenaan dengan ruang lingkup. Bapak Ibu saya lihatnya di pasal 4. Yang pertama itu tentang perencanaan tenaga kerja dan sistem informasi ketenagakerjaan. Ini sengaja kami satukan karena dia merupakan bagian integral. Kemudian yang kedua berkenaan dengan pelatihan, pemagangan dan produktivitas tenaga kerja. Ini tadi kami sudah terangkan tentang pelatihan pemagangan dan produktivitas tenaga kerja. Untuk pelatihan ini kita belum punya LPK tadi itu, baik swasta, pemerintah maupun perusahaan. Program pemagangan pun belum ada, belum kita laksanakan, dan ini penting ya untuk memastikan selain benchmarking, mereka merupakan cara pemerintah untuk melakukan perantaraan tenaga kerja. Jadi diperantarakan, pemerintah membantu tenaga kerja itu berhubungan dengan perusahaan-perusahaan agar mereka bisa mengakses tenaga kerja dengan baik.